siap. Begini Bu Haji, ini ada tugas ya. Ada tugas, saya harus mewawancarai kepala sekolah. Salah satunya karena saya mengajar di SDK Al-Furqon, jadi saya mewawancari ibu kepala sekolah SDK Al-Furqon. Begini Bu, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah. Ya. Selama ini bagaimana menurut Bu Haji ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Barangkali ada kasus-kasus terkait guru atau kebijakan-kebijakan lain di sekolah. Iya, kebetulan kita ini sekolah penggerak dan kita juga suka melakukan PMO 2 bulan sekali. Dan kebetulan untuk PMO SDK Al-Furqon 6 bulan ke belakang kemarin, yaitu dari bulan Agustus sampai ke bulan Desember, kita mengambil tema tentang bullying. Nah, untuk mengantisipasi adanya bullying tersebut, maka kami, saya khususnya dengan guru-guru SDK Al-Furqon, yaitu melakukan melakukan pertemuan briefing gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi bullying ini. Nah, oleh karena itu ada ide dari satu orang guru bahwa kita awalnya membentuk dulu kombel, komunitas belajar. Nah, di mana dalam kombel itu kita selalu melakukan pertemuan, yaitu seminggu sekali. Nah, di situ dibahaslah berbagai permasalahan, termasuk permasalahan bullying. Nah, dari situ dari kombel ini, maka kita muncullah ide, yaitu untuk mengeluarkan instrumen tentang penanggulangan bullying verbal. Karena memang bullying yang terjadi di SDK Al-Furqon ini lebih ke bullying verbal, yaitu di mana anak-anak sering melakukan mengejek, memanggil nama orang tua, sebutan orang tua, mengejek fisik anak, misalnya dia tinggi atau dia terlalu gemuk sehingga katanya seperti balon yang sebentar lagi pecah gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari instrumen itu kita bagikan, kita fotokopi, kita perbanyak. Nah, setiap wali kelas itu setiap guru itu memegang instrumen itu dan selalu checklist kejadian hari ini, tanggal berapa, hari apa, dan itu masuk ke dalam instrumen itu, dan nanti kita kaji ulang lagi. Itu langkah yang kita lakukan. Baiklah, Masya Allah ya, luar biasa. Bu Haji sebagai kepala sekolah ya, harus memutuskan ya suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Nah, salah satunya tadi ya tentang bullying verbal gitu. Baik, nah selama ini bagaimana Bu Haji dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDK Al-Furqon ini, terutama untuk kasus-kasus gitu, di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan tadi verbal bullying, satu sisi seorang itu kan berkata yang tidak baiklah gitu ya. Nah, ketika kita menindaklanjuti kasus-kasus itu, adakah dilema gitu Bu, ketika si kasus itu mencuat ke sekolah ke ranah luar lah gitu, selain ranah Al-Furqon gitu. Bagaimana menurut Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu? Nah, menurut Bu Haji kan kalau dilema etika itu berarti ada sesuatu yang sebenarnya tidak melanggar etika ya, tidak melanggar hukum. Kalau dilema moral, rujukan moral itu berarti ada pelanggaran hukum. Nah, di kasus bullying ini menurut Bu Haji, kasus ini termasuk dilema etika atau dilema moral Bu Haji? Kalau dalam kasus ini saya bisa bilang masuk ke dalam karena etika dan moral ya, gitu. Karena kan apa sih bedanya gitu kan antara etika dengan itu berbanding tipis ya. Jadi masuk ke dalam etika moral dan juga karakter etika moral. Nah, lalu bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDK Al-Furqon ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, biasanya kami dari SDK Al-Furqon itu setiap kali ada kasus-kasus itu selalu kita ambil dengan cara musyawarah. Kita musyawarah, termasuk seperti kemarin yang pernah terjadi di Al-Furqon, kita musyawarah antara aku dan guru, dan juga kalau memang itu perlu, kita juga diskusikan dengan pengawas. Jadi itu sebagai langkah-langkahnya atau prosedurnya gitu ya. Baik, selanjutnya hal apa saja nih yang selama ini Bu Haji ya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Yang efektif itu bisa kita langsung mengambil tindakan, jadi tidak ketika anak itu berbuat sesuatu yang memang tidak pantas, itu biasanya oleh kita dipanggil anaknya, lalu setelah dipanggil kita berikan nasihat, kita berikan baik itu yang korban bullying ataupun yang pembuat bullying gitu ya. Nah, jadi kita amankan anaknya, lalu kita berikan arahan agar dia itu tidak melakukan hal itu kembali. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini?
biasanya yang menjadi tantangan itu adalah kita kembali ke ketika anak itu berbuat bullying, justru yang jadi permasalahan itu adalah pada orang tua gitu. Nah, jadi dengan orang tua turut campur itu biasanya permasalahan itu lebih panjang lagi. Maka oleh sebab itu kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua itu dengan melaksanakan, kita memberikan pemahaman dengan mengadakan seminar parenting seperti yang dilakukan pada akhir bulan Januari kemarin, yaitu kita melakukan seminar parenting dengan memanggil narasumber yaitu psikologi dari Mantap ya. Baik Bu Haji, lalu apakah Bu Haji memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus? Apakah jadi langsung di tempat hari itu gitu atau memiliki sebuah jadwal untuk kasus? Ketika permasalahan itu diselesaikan hanya satu hari itu biasanya akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Jadi kita perlu adanya tindakan-tindakan yang berikutnya. Jadi tidak harus satu hari itu lagi, tapi kita harus tetap memantau dan diberikan apa sih? Ya kayak semacam anak itu agak tidak melakukan lagi lah. Jadi pendidikan untuk anak itu, jadi karakternya itu lebih kita terpak lagi. Oh, iya. Baik Bu Haji. Nah lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Biasanya untuk yang mempermudah itu adalah yang seperti yang saya ungkapkan, untuk mempermudah kasus itu yaitu kita dengan cara budaya positif ya, yaitu lebih ke kita tidak untuk hukuman, tetapi untuk memberikan apa yang 7 prinsip dalam itu 7 prinsip dasar disiplin positif. disiplin positif. Jadi tidak pada hukuman, tapi kita memberikan apa sih, lupa. 7 prinsip budaya positif itu, yaitu kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita memberikan koreksi. Itu bukan kita juga koreksi sebelum koneksi. Itu prinsip-prinsip yang harus kita terapkan. Berarti Bu ada salah satu tindakan yang namanya segitiga restitusi Ya. mungkin Bu. Baik Bu Haji, nah dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bu Haji, pembelajaran apa nih yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji mengambil keputusan? Alhamdulillah ketika kita ada kasus dan kita musyawarahkan bersama, tidak mengambil keputusan sepihak, itu banyak yang kita ambil pelajaran, yaitu diantaranya kita lebih bijak ketika kita memberikan keputusan, dan keputusan itu seharusnya tidak kita keluarkan ketika kita sedang dalam kondisi emosi. Ketika kita kondisi emosi, keputusan itu biasanya suka kurang tepat. Nanti ujungnya menyesal. Aduh, Masya Allah luar biasa ya dengan ibu kepala sekolah yang satu ini ya, saya banyak sekali mendapatkan ilmunya dari Bu Haji. Bu Haji, saya ucapkan terima kasih Bu Haji untuk wawancara kali ini.